Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2381070037 dari kelas PGMI 5B. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat produk pembelajaran IPS dengan tema perjuangan tokoh nasional dan daerah. Materinya yaitu tokoh pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Produk media pembelajarannya yaitu SPIN atau Jarum Pahlawan Proklamasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran IPS di MISD. Dosen pengampu Bapak Dadan Setiawan, MPD. Untuk video lebih lanjut, kita simak bareng-bareng yuk. Tema dalam produk pembelajarannya yaitu perjuangan tokoh nasional dan daerah. Materinya yaitu tahukah kamu peristiwa proklamasi? Peristiwa proklamasi merupakan peristiwa yang terjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia, di mana dengan dilaksananya peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia dinyatakan negara yang merdeka dari penjajahan Jepang maupun Belanda. Tujuan pembelajarannya yaitu media SPIN atau Jarum Pahlawan ini sebagai media pembelajaran IPS materi pahlawan nasional kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tokoh-tokoh dan peran pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fungsi penggunaan media SPIN atau Jarum Pahlawan efektif dalam pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman konsep tentang pahlawan dan nilai-nilai perjuangan. Yang kedua itu menumbuhkan rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap jasa pahlawan. Yang ketiga itu mengembangkan kemampuan sosial dan komunikasi siswa. Serta yang keempat itu menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, cara kerja media pembelajaran SPIN atau Jarum Pahlawan. Media SPIN atau Jarum Pahlawan bekerja dengan prinsip permainan roda berputar, yang di dalamnya berisi nama-nama pahlawan dan peran pahlawan. Guru menyiapkan papan berbentuk lingkaran dibagi menjadi beberapa bagian. Lalu masing-masing berisi nama pahlawan dan peran pahlawan. Di tengah papan tersebut terdapat jarum pemutar yang bisa diputar oleh siswa secara bergantian. Lalu ketika jarum berhenti pada satu bagian, siswa yang bersempatan memutar harus menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nama pahlawan yang ditunjuk di jarum. Lalu pertanyaannya itu dapat berupa nama pahlawan dan peran pahlawan. Dengan cara kerja seperti ini, siswa belajar melalui pengalaman langsung, rasa penasaran, dan interaksi aktif, bukan sekedar mendengar dan menjelaskan. Hal ini membuat mereka lebih mudah memahami dan mengingatkan informasi tentang para pahlawan. Selain itu, meningkatkan pemahaman kognitif. Media ini juga mengembangkan aspek efektif seperti rasa nasionalisme, serta aspek sosial seperti kerjasama dan keberanian untuk tampil di depan teman-temannya. Bahan-bahan membuat produk SPIN atau Jarum Pahlawan. Yang pertama itu ada kardus, yang kedua itu ada tutup toples, yang ketiga itu ada styrofoam, yang keempat itu kertas manila warna hitam, yang kelima itu paku payung, yang keenam itu ada gunting, yang ketujuh itu lem, dan yang terakhir itu tokoh dan peran pahlawan nasional. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan media pembelajaran SPIN atau Jarum Pahlawan. Yang pertama itu kita memutar SPIN atau jarum jam. Lalu langkah yang kedua, panah lebih menuju nama pahlawan. Panah menuju lebih ke nama pahlawan Bapak Soekarno. Lalu yang ketiga, apa sih peran dalam peristiwa proklamasi Bapak Soekarno ini? Bapak Soekarno
berperan sebagai pengusul agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi. Dan Bapak Soekarno ini berasal dari daerah Jawa Timur. Selanjutnya ada landasan teori pembelajaran IPS yang mendukung media spin atau jarum pahlawan, yaitu yang pertama ada teori konstruktivisme menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yaitu media spin atau jarum pahlawan sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam kegiatan ini memutar jarum dan menjawab pertanyaan, siswa aktif mengaitkan informasi baru tentang pahlawan dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Interaksi dengan teman dan guru juga memperkuat pemahaman mereka melalui proses sosial dan efektif. Lalu teori yang kedua yaitu teori belajar sosial. Menurut Albert Bandura, yaitu dalam pembelajaran IPS, siswa tidak hanya belajar melalui penjelasan guru, tetapi juga melalui pengamatan dan interaksi sosial. Saat menggunakan spin atau jarum pahlawan, siswa belajar dari teman-temannya yang menjawab pertanyaannya, meniru yang berpikir kritis secara termotivasi untuk berpartisipasi. Proses ini menunjukkan adanya pembelajaran melalui observasi dan penguatan sosial. Selanjutnya ada refleksi manfaat media pembelajaran spin atau jarum pahlawan, yaitu penggunaan media spin atau jarum pahlawan dalam pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif bagi siswa. Melalui permainan ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi juga aktif berpartisipasi secara langsung dalam proses pembelajaran. Lalu media ini membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi tokoh pahlawan karena siswa belajar melalui kegiatan bermain sambil menjawab pertanyaan yang ditunjuk oleh jarum. Aktivitas ini membuat siswa lebih fokus, antusias, dan termotivasi untuk mengetahui lebih dalam tentang perjuangan para pahlawan nasional.